Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali kita mendapatkan kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan hari ini saya beri judul Belajar Bahasa Roh. Saudara, belajar bahasa roh di sini bukan bermaksud bagaimana kita akan belajar untuk berbahasa roh, tetapi kita akan belajar apa fakta-fakta Alkitab tentang bahasa roh. Yang pertama, fakta Alkitab yang pertama adalah bahasa roh itu adalah anugerah. Bahasa roh diberikan oleh Roh Kudus dan manusia tidak dapat mengajarkannya. Jadi bahasa roh itu saudara adalah anugerah. Anugerah itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita dapat tetapi itu diberikan kepada kita. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang keempat berkata demikian. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Ini yang harus digarisbawahi. Seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi saudara, kebenaran yang pertama tentang bahasa roh adalah bahasa roh ini tidak dapat diajarkan oleh pendeta manapun, oleh hamba Tuhan manapun, oleh gereja manapun. Sebab bahasa roh ini dikatakan diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mereka katakan. Jadi kita manusia tidak ada yang mengerti bahasanya, kemudian kita harus mengajarkan kepada manusia yang lain. Nah itu fakta yang pertama saudara. Jadi bahasa roh adalah anugerah. Yang kedua, bahasa roh tidak bersifat kekal. Bahasa roh ini bukan ukuran seseorang untuk diselamatkan saudara. Jadi karena bahasa roh itu adalah anugerah, tidak semua orang diberikan seperti itu. Tetapi jangan takut saudara. Bahasa roh ini tidak bersifat kekal sebab bahasa roh itu bukan ukuran untuk seseorang diselamatkan. Jadi nanti kalau ada saudara yang bertanya-tanya, nanti kalau saya sampai dipanggil Tuhan pulang ke sorga, tetapi saya tidak berbahasa roh, apakah saya diterima dalam kumpulan kerajaan Allah? Saya katakan dengan jelas, ya, kita adalah kumpulan kerajaan Allah. Sebab bahasa roh tidak bersifat kekal. 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-8 berkata demikian. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Jadi saudara, bahasa roh ini tidak bersifat kekal. Bahasa roh bukan ukuran seseorang untuk diselamatkan, tetapi itu adalah tanda seseorang dipenuhkan. Kemudian yang ketiga, bahasa roh sebagai tanda kepenuhan sifatnya pribadi. Di dalam 1 Korintus pasal 14 ayat yang keempat berkata demikian, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri saudara. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Jadi siapapun yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri saudara, bukan membangun orang lain. Jadi sifatnya bahasa roh itu pribadi. Jadi waktu kita dipenuhkan oleh Roh Kudus, roh itu akan memenuhi kita dan sifatnya pribadi, bukan untuk orang lain. Kemudian yang keempat, Roh Kudus itu tertib. Kisah Para Rasul ayat 19, Kisah Para Rasul pasal 19 ayat yang ke-6. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jadi saudara, orang yang dipenuhkan oleh Roh Kudus, mereka pasti akan tertib. Beda saudara ya, beda kepenuhan Roh Kudus dengan kerasukan. Kadang-kadang ada waktu seseorang berdoa, ada orang-orang yang
sepertinya kepenuhan Roh Kudus, tetapi itu sangat-sangat bisa dibedakan. Sebab ayat ini jelas berkata, ada 12 orang yang didoakan oleh Rasul Paulus, baru didoakan, lalu mereka kepenuhan. Apa yang terjadi? Apakah mereka teriak-teriak, kemudian berguling-guling dan sebagainya? Tidak, berbeda. Kalau yang teriak berguling-guling itu kesurupan, saudara, bukan kepenuhan. Sebab waktu Paulus menumpangkan tangan ke atas mereka 12 orang ini, maka turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Seperti yang nomor 3 tadi itu. Bahasa roh itu sebagai tanda kepenuhan sifatnya pribadi. Dia akan memperbaiki diri seseorang, bukan orang lain. Jadi Roh Kudus itu tidak akan mengganggu orang sekitarnya. Gitu. Jadi fakta-fakta Alkitab yang kita bisa pelajari adalah bahasa roh itu adalah anugerah. Kemudian yang kedua, bahasa roh tidak bersifat kekal. Yang ketiga, bahasa roh sebagai tanda kepenuhan yang sifatnya pribadi. Kemudian yang terakhir, Roh Kudus itu pasti akan tertib, saudara. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan buat kasih setia Tuhan yang kami rasakan di pagi hari ini, dan kami percaya pemeliharaan Tuhan nyata sempurna bagi kami semua hamba-hambamu, anak-anakmu yang berharap kepada Engkau. Kami menyerahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan, tolong kami di sepanjang hari ini, agar apapun yang kami perbuat, anak-anakmu perbuat semuanya, Tuhan sertai, Tuhan berikan kemenangan lepas kemenangan. Terima kasih buat kesempatan pagi hari ini kami mendengarkan firman-Mu. Jadikan ini kekuatan bagi kami di sepanjang hari kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Dicurahkan sekarang, ku rindu kuasa Roh Kudus penuhiku. Curahkanlah